Oh, nama nama saya Septri Effendi. Biasa nama panggungnya dipanggilnya Asep. Biasa anak-anak Mas Asep gitu. Kayak orang Sunda tapi bukan Sunda. Sekarang puji Tuhan masih berprofesi sebagai arsitek. Punya biro kecil bernama Rioska, belum ada setahun sih. Jadi didiriinnya ketika waktu pandemi. Dari dulunya itu dari RAW, sempat melanglang buana, masuk beberapa konsultan, habis itu baru diriin sendiri sekarang gitu. Pertama ketemunya Karits, ceritanya rada panjang ya. Dulu tuh pertama kali itu ketemu Karits itu di tahun 2010, yang mana itu ketika saya lagi kuliah nyari tempat KP. Nah, tempat KP itu bingung tuh mau KP kemana. Waktu itu masa tenggatnya untuk mengumpulkan nama studio itu mepet banget, udah tinggal berapa ya, beberapa bulan lagi gitu. Dari saya sempat ngelamar kemana-mana gitu tapi nggak ada respon. Akhirnya lihat buku dari 15 Emerging Architect ya, terus ada nama Real Rich Syarif, wih, dari pernah di Urbane, pernah di Foster, pernah di DP. Oh, berarti kayaknya mantep nih. Waktu itu jujurnya teman-teman dari saya itu juga nggak tahu tuh siapa Ridho Syarif. Jujur ya. Jadi dari aku tuh cuma ngeliatnya, oh nih kayaknya sejarahnya keren nih, coba apply ke sana gitu. Waktu itu coba apply ke sana berdua sama teman, terus masuk ke sana, terus tiba-tiba dipanggil, dikerjain. Dikerjain dulu, besok kamu bisa datang nggak gitu. Tiba-tiba datang, pas banget Pak Aritsnya lagi meeting bareng anak-anak. Nah ini nih anak binus nih, diperkenalkan diri langsung. Ini kayak, ini udah keterima apa belum juga nggak tahu ceritanya, tiba-tiba kok udah diajak buat kenalan ke anak-anak gitu kan. Terus jadi intinya sih nggak sengaja sih ketemu Karitsnya di tahun 2010 gitu. Nggak sengaja sih dari tempat KP gitu. Dari zaman Karits belum menikah ya. Berarti Sempat kafe dulu di sini, Mas. sempat KP di sini. Jadi aku sempat KP di 2010, harusnya 3 bulan dari kampus tapi aku extend jadi 6 bulan jadinya. Udah ditambah lagi, abis itu lanjut kuliah lagi dong. Terus kebetulan pacar aku yang sekarang jadi istri aku KP di RAW. Terus jadinya aku balik lagi. Sekalian nganterin, bilang, Kak, masih inget banget tuh aku ya, Kak, Siska nama istriku ya, Siska KP di RAW gitu, aku boleh magang nggak Kak gitu. Gue tetep bucin dia. Jadi maksudnya itu biar ongkosnya sekalian gitu. Sekalian nganterin gitu. Sekalian nganterin, terus waktu itu masa akunya juga kalau di BINUS tuh masa selesai TA udah lulus, masih ada waktu hampir 6 bulan ya nunggu wisuda gitu. Jadi nunggu, aku statusnya nunggu. Jadinya aku ngisi kekosongan dengan magang di RAW gitu. Jadi waktu tahun di 2010 sih masih fun ya, masih anak KP gitu. Jadi kayak masih ketawa-tawa bareng, masih jalan-jalan bareng. Jadi kayak zaman dulu tuh emang udah fun aja di sana gitu. Berarti dari yang KP terus kerja gitu ada yang beda gitu nggak, Mas? Yang pas memutuskan untuk kerja gitu? Oh, cerita kerjanya pun juga rada lucu juga sebenarnya. Dulu aneh juga sih, semi nggak formal juga sih. Jadi waktu itu waktu magang, waktu istriku itu KP, tiba-tiba kayak Karits tuh projectnya itu tiba-tiba rada lumayan deras gitu, lumayan deras. Terus tiba-tiba aku anak magang tiba-tiba dikasih project gitu. Jadi kayak, waduh aku anak magang lagi gimana nih, gitu, deg-degan. Terus tiba-tiba kayaknya Karits terus-terusan, jadi terus draining terus, di drilling terus ketemu aku gitu. Jadinya Karits nanyain, "Sep, kamu mau kerja aja nggak?" gitu. Oh, ya kenapa enggak?
Ya lumayan juga kan gitu. Berarti kan aku dapat salary employee gitu ya, lumayan juga. Ya boleh aja sih Kak gitu. Kalau misalnya eh, aku dinilai mumpuni, Karit suka, ya aku senang-senang aja gitu. Jadi tiba-tiba ya ditawarin, ya aku tiba-tiba masuk aja gitu. Jadi sebelum lulus aku udah kerja. Belum dapat ijazah sih maksudnya. Belum dapat ijazah udah kerja gitu. Oke, first impression aku ketika masuk di sini tuh awalnya sih deg-degan jujur ya, karena waktu eh, aku magang tuh aku nggak tahu tuh sebenarnya sosoknya Karis tuh kayak gimana gitu. Karena kan jujurnya nggak gitu ngikutin lah Karis itu historinya kayak gimana. Abis itu dengan baca biografinya kok rada ngeri ya gitu. Kok dari Foster, Sir Norman Foster gitu kan rada ngeri gitu. Terus dari DP, terus dari Urbane, kok konsultannya berat-berat banget gitu. Wah, deg-degan sih. Terus ketika masuk, terus ketemu Karis, terus taunya kocak. Jadinya kayak, loh kok gini? Gitu. Loh kok gini? Gitu. Ternyata menyenangkan lah. Waktu masih itu menyenangkan. Kocak-kocak, lucu-lucuan gitu. Terus ada saatnya bisa fun, ada saatnya bisa profesional gitu. Profesionalnya sih ya seperti sekarang ini ya tetap tegas dan profesional gitu. Jadi bisa dibedakan lah waktu fun, kapan waktu fun. Funnya emang gila bareng, terus profesional ya profesional bareng banget gitu loh. Jadi pribadinya rada lucu sih, jadinya campur-campur. Dulu sih awal-awal gimana ya? Dulu skema desainnya nggak, sampai sekarang juga sih skema desainnya sih banyak banget ya yang dilakuin ya. Jadi nggak tahu sebenarnya project apa tuh yang dikerjain. Kebanyakan sih belum sampai tahap konstruksi ya. Zaman awal-awal itu kan belum dapat konstruksi juga nggak tahu sih, mungkin udah dikonstruksi tapi tim emang nggak incas ke sana gitu di konstruksinya gitu. Jadi untuk projectnya sih ya gitu sih. Awal-awal itu karena di 2011 itu projectnya banyak konseptual, ya full stage gitu lah. Jadi kayak full stage design, ada brief dari Karis one by one gitu, ketemu Karis gitu, satu-satu gitu. Satu-satu, lama-lama kayak projectnya makin membesar gitu. Mungkin Karis udah nganggap project ini udah semakin banyak gitu, orang-orang juga semakin banyak. Habis itu ada sistem kayak tim leader gitulah. Jadi per project udah ada tim leadernya masing-masing gitu. Jadi dari tim leader, Karis mungkin waktunya udah semakin ketat lagi. Jadinya kayak ditransfer ke tim leader pecah lagi ke bawahnya lagi gitu. Jadi kayak sistemnya dulu tim leader gitu. Jadi baru di tim leadernya itu ngolah desainnya itu ya diusahakan spiritnya sama kayak Karis lah gitu. Jadi itu tanggung jawabnya tim leader buat ngolah si fase desainnya itu gitu sih. Dulu tuh ketika tim leader itu diciptakan itu jadi ada banyak gitu, kayaknya ada 4 orang atau 3 orang gitu ya. Waktu sistem itu pertama kali dibentuk, kebetulan aku jadi tim leadernya gitu. Jadi aku belum pernah ada kepalanya. Terakhir paling pertama itu Karis kepalanya gitu. Jadi waktu ada fase ada tim leader gitu, aku jadi tim leader. Jadi ada beberapa teman juga gitu. Aku lupa tuh eranya siapa aja ya. Zaman dulu banget. Ada Hengki juga sempat masuk juga gitu. Ada Hengki, dulu aku setim sama Hengki. Ada Rofianisa. Ada siapa lagi ya? Lupa sih, udah lama banget. Oh, mungkin kalau zamannya Lia berarti fase perpindahan ruangan gitu ya. Aku masuk di mana gitu ya. Waktu mungkin zamannya Lia masih di ruangan kamarnya Karis ya. Kamar orang tuanya Karis ya. Kalau aku sih dulu waktu KP masuknya itu ke ruangan orang tuanya ya. Dulu nggak tahu tuh mejanya Karis tuh di situ. Jadi waktu aku KP mejanya Karis kerja, jadi itu belum ada settingan anak magang. Nggak tahu di jangan-jangan aku sendiri tuh anak magang pertama kali. Jadi belum ada mejanya, aku duduk-duduk kan ya hadap-hadapan sama Karis gitu. Jadi gimana sih anak magang hadap-hadapan sama
prinsipal arsiteknya gitu. Jadi deg-degan gitu. Kadang-kadang Karis pulang, wah deg-degan tuh, wah Karis pulang tuh nanya gimana Sep, aduh deg-degan lagi gimana nih. Terus jadinya abis itu baru di ada meja, aku keluar gitu. Waktu magang aku udah kerja di luar, jadi setiap fase, tiap kali libur Natal atau libur Lebaran itu kantor tuh selalu berubah. Jadi entah tiba-tiba dulu awal ada meja permen kan, ada meja permen panjang, tiba-tiba libur Lebaran berubah lagi jadi meja tenis, tenis meja tuh. Terus tiba-tiba pintu masuk jadi bulat gitu. Terus tiba-tiba ada mezanin kayak gitu-gitu, fasenya rada-rada selalu baru gitu. Jadi ruangannya pindah-pindah gitu. Jadi waktu itu sih ya jadi ya kayak gini aja sih, ini juga berubah-berubah gitu karena tapi kalau di garasi skupnya kecil jadi berubahnya tuh kelihatan banget gitu. Berubah-berubah banget gitu. Kalau aku cerita runtutannya gini, jadi di tahun 2000, aku sambil nyontek kali ya biar kebayang timelinenya. Nah, jadi di 2010 ya, 2010 kan aku masuk nih. Terus 2011 magang, habis itu di tahun 2014 aku resign dulu karena di saat fase itu kan di tahun 2013 DOT ya, dulu masih namanya DOT, masuk ke tahap konstruksi, jadi udah mulai pelik tuh. Terus tiba-tiba di 2013, 2014 memuncak, terus udah mulai stabil lagi, aku resign 2014, nyari tantangan lagi keluar. Waktu itu aku ngomong ke Karis kayak mau cobain yang lain nih, nyari tantangan lain gitu. Soalnya kayaknya fasenya di RAW yang tahap awal itu banyaknya bangunan private housing, low rise. Aku bilangnya aku mau cobain high rise Kak gitu. Kan di RAW nggak bisa menjawab di saat itu ya. Jadi nggak ada project high rise. Aku pengen nyobain. Terus jadinya aku pindah ke salah satu korporat bikin project high rise lah. Habis itu ternyata setelah aku pindah, tantangan itu tidak terjawab. Ternyata nggak tahu deh, atau akunya salah milih konsultan gitu, kayak terlalu, karena dari tahun 2010 dan 2014 itu udah ketemu Karis, terus diajarin itu menguluti bangunan tuh sampai begitu detailnya ya. Terus ketika ketemu fase high rise yang cuman kayak kulit gitu, jadi kayak rada gatel gitu. Jadi contohnya kayak misalnya railing apartemen, mereka udah ada template pakai aja, terus kayak aduh kok kayak kurang gimana gitu. Mungkin atau aku salah milih konsultan gitu kan. Terus kebetulan kembali lagi tuh, aku sempat waktu itu Omah ada acara, terus di tahun 2016 ketemu Karis, ada acara Omah, ngobrol-ngobrol, gimana lu Sep gitu katanya. Ya gitu loh Kak gitu. Gimana sih ini, kebetulan yang konsultan yang aku pindah itu, korporat yang aku pindah ini, bosnya itu temannya Karis juga. Terus aku cerita kurang, nggak bisa bukan salah orangnya sih, salah projectnya aja gitu. Emang kulturnya kayak gitu. Terus Karis, ya dulu balik lagi dong. Balik lagi di fase 2016 itu lumayan pelik juga tuh. Di waktu itu ditawarin sama Kak Aris untuk masuk ke, jadi ada divisi build ya, divisi build yang kayak mengolah engineering bangunannya lah. Mau nggak masuk ini, bantuin gitu. Boleh kak, ini ada project menarik nih gitu. Terus Kak Aris kasih itu project dancer house. Dancer nih, nanti lu di sini aja gitu katanya. Oh iya boleh kak. Terus projectnya The Guild nih udah mulai nih.
bisa bantu, oh silakan silakan, boleh boleh. Habis itu jadinya aku pindah deh, kayaknya baru 7 bulan di konsultan yang itu aku pindah ke Paris gitu, pindah lagi, balik lagi sampai tahun 2018 ya gitu di konstruksi. Jadi fasenya gitu, ada dulu di awal-awal desain, sempat masuk tahap desain, tahap DED pernah, habis itu masuk ke tahap konstruksi juga dapat gitu, kebetulan dapat sih gitu. Kalau awal-awal sih nggak tahu ya, ini kalau dari pemahaman aku ya, kalau di awal-awal itu di tahun 2010 awal ya kita masih mencari bentukan terbaik sih. Jadi kayak kita masih ada fase workshopnya sering banget, ngolah maket pun masih sering banget. Terus kayak tiba-tiba bisa kayak ada project, si team leader bawa project, terus tiba-tiba present ke Paris dengan opsinya macam-macam nih, di semua bawahan yang di bawah tim leader ini anak-anak pada presentasi gitu masing-masing di depan Paris gitu. Jadi ngolah desainnya bareng. Mungkin kalau di situ sih aku sebutnya masih mencari fase bentukan standar lah, mungkin dia nyari standar gitu ya. Terus makin kesini udah mulai ketemu rumusan, habis itu rumusan itu udah terbangun, mungkin udah kepake ulang lagi. Nah itu mulai gitu lagi, bikin workshop lagi, ngolah lagi, nyari bentukan yang terbaru lagi. Terus makanya beberapa kayak udah ada mulai lagi bikin maket lagi dan lain-lain gitu. Jadi kayak fasenya ya naik turun sih. Jadi lucu sih sebenarnya, intinya mencari kestabilan sih. Setelah yang paling aku rasakan ya, jadi waktu sebelum cabut, terus sekarang pun terus comeback aku yang kedua gitu ya, paling signifikan sih ketika aku masuk yang fase kedua itu udah jauh lebih stabil sih, jujurnya jauh lebih stabil. Jadi waktu di fase desain itu template udah ada, semuanya udah rapi, template presentasinya juga udah rapi semua. Terus kayak udah beda lah, udah beda raw yang dulu sama saat itu aku masuk di tahun 2016 itu udah jauh beda. Jadi lemburnya udah nggak separah dulu ya di tahun 2016 itu. Jadi kayak udah stabil lah, bentukannya udah stabil. Terus aku masuk di tahap konstruksi, nah itu nggak stabil. Nggak stabil, jadi bentukannya masih belum sama lah itu. Jadi kayak fase-fasenya masih belum terbentuk lah, belum ada standarnya, SOP-nya belum kebayang gitu ya, pelan-pelan sih ke arah dibentuk gitu. Itu kalau dari fase desainnya ya. Kalau yang dari aku rasain sih gitu. Kayak balik lagi gitu. Iya. Emang fase galau sih, balik-balik mulu. Biasalah anak muda kayaknya. Jadinya kayak ada warna baru ya Mas, karena Iya. beda ya. Iya. Iya, jujur sih beda banget sih. Jadi kayak jadi comeback aku yang kedua tuh kayak masuk konsultan yang jauh beda aja sih gitu. Fasenya udah beda banget. Udah beda banget. Udah lebih mature lah. Apalagi sekarang kayaknya lebih mature lagi ya. Kalau pengalaman yang mana dulu ya? Yang menyenangkan lah, yang lucu lah. Di tahun 2010 waktu magang, waktu KP sih kayaknya aku banyak main-main nih ya. Jadi waktu itu sempat ikut sayembara, terus tiba-tiba menang. Abis itu Parit sama anak-anak RAW ngajak aku ke Anyer, terus diguling-gulingin gitu. Udah keluarga aja gitu, kayak main-main gitu, dikubur-kubur di pasir kayak gitu. Menyenangkan sih. Itu fase-fase yang menyenangkan lah. Masih Karis mungkin nggak tahu ya, nggak sesibuk sekarang, mungkin dulu kan belum punya omah ya. Jadi Karis deket banget, deket banget. Kayak naik banana boat kan. Aku sempat nginjak perutnya Karis, terus nggak ngaku, terus sekarang direkam. Jadi waktu naik banana boat, ngeng gitu kan.
jatuh kan, dar gitu. Terus wah Karits nih, lagi melayang nih, ketendang udah, dus. Terus balik ke situ, kok sakit tuh perutnya, kok sakit ya? Ya aku nggak bilang. Sekarang jadi ketahuan. Udah habis ini, oh lu yang nendang perut gue ya. Habis itu sih masih fun sih, banyak main-main nih. Terus ya di masa-masa transisi yang 2013 itu ya pahit sih, pasti pahit banget lah. Ibaratnya baru masuk ke tahap konstruksi, terus fasenya pahit banget lah. Jadi kayak itu sih dari aku sendiri sih nggak bisa nyalahin emosi Karits ya. Jadi waktu itu emang ribet banget, emang pelik banget lah. Itu kayak komplainan lah pasti ada lah dari klien gitu. Terus masuk konstruksi itu udah mulai banyak orang lah, udah bersinggungan sama orang banyak, itu pelik lah gitu. Jadi kayak tensinya tegang gitu di situ tuh, di 2013 itu. Jujurnya sih tegang sih, tapi ya berusaha dimengerti aja sih. Maksudnya kan dari Karits juga intensinya nggak seperti itu gitu, tapi ini kan berhubungan dengan orang luar juga gitu ya. Di remind aja Karits itu melakukan itu karena pekerjaan gitu, don't take it personally gitu. Gitu sih. Kayak apa mas contohnya? Maksudnya kayak berarti perbedaan tensinya juga beda yang pas awal sama. Yang aku rasain tuh adrenalinnya itu meningkat tuh gara-gara ya waktu 2013 itu mungkin RAW namanya udah lumayan cukup dikenal ya jadinya. Terus orang udah berekspektasinya harusnya bagus gitu ya. Terus jadinya kayak contohnya misalnya waktu itu dulu kan RAW kan desainernya masih gambar sendiri ya. Dari gambar detailnya kita gambar sendiri gitu. Waktu itu aku sempat diomelin Karits tuh masalah fasad. Set, jangan ngarang ya gambar gini. Ukurannya salah nih kayak gitu. Aduh aku nggak ngerti lagi. Nggak ngerti, belum pernah bikin high rise. Terus ya aku cukup ya berusaha ngerti aja sih. Mungkin tekanan dari sananya mungkin lumayan, dari kliennya lumayan kuat gitu. Jadi ya emang salah sih, emang aku salah gitu. Kira ya kayak gitu sih. Jadi menegangkan gitu ya, menegangkan, fasenya menegangkan. Tapi ya sekarang sih diinget-inget yang dulu sih jadinya kayak, karena aku sekarang punya konsultan kecil ya, jadi kayak mengerti lah kenapa Karits kayak gitu loh. Jadi kebayang banget, walaupun aku punya karyawan pun cuman kayak karyawan harian itu bayarnya harian ya. Kalau kesalahan kayak gitu sih gak bisa ditolerir sih. Jadi kayak menyangkut nama, jadi mengingat yang dulu sih mengerti banget sih kenapa Karits kayak gitu loh. Udah lagi fase-fase nanjaknya gitu kan, harus diusahakan zero mistake sih sebenarnya, berusaha kayak gitu. Jadi hal-hal yang bisa aku bawa dari RAW ya, sebenarnya sih aku banyak banget sih belajar dari Karits ya. Jadi kayak ngolah secara technical desainnya, terus attitude desainnya. Jadi yang aku bisa bawa sih perfeksionisnya. Karits mungkin tipenya nggak bisa hand off ya, harus hands on, dan itu juga tetap secara tidak langsung tetap aku bawa sih. Aku nggak bilang itu salah atau benar ya, hands on itu, terlalu hands on itu salah atau benar ya, tapi dari aku memperlakukan desain, berusaha ngikutin kayak nggak tahu secara tidak langsung tuh mirip gitu. Jadi kayak fase desainnya tiba-tiba masuk desain project, sketsa, Photoshop, bla bla bla, upload ke sosmed, anak-anak pada ngetawain, kayak Karits lu katanya. Kok Karits banget sih lu gitu. Ya gimana gitu.
mentor gue gimana dari zaman dulu, mentor gue ya gimana dong gitu, bisa lo karis banget, sketsanya karis banget lah, gimana gitu. Emang salah ya, mau gimana lagi gitu. Jadi ya kayak gitu, jadi sampai fase-fase runtutannya dapat project itu mulai dari sketsa, terus difoto, diwarnain, terus ngebut-ngebutnya itu secara tidak langsung ke bawah. Secara tidak langsung ke bawah sih, jadi kadang-kadang lucu juga sih. Dari zaman dulu emang nggak tahu ya, dari teman-teman kayak nyocokin cerita sama teman-teman aku di konsultan lain ya, di RAW sih terlalu hangat sih. Terlalu hangat sebagai keluarga sih. Jadi dari zaman dulu kita sering kalau makan siang sama lah, masih attitude-nya masih saya sekarang, makan siang ada waktu senggang pada tidur-tiduran gitu, bobo-boboan bareng, cerita-cerita gitu. Jadinya dari alumni sampai sekarang masih sangat deket banget. Jadi contohnya kalau waktu kita kemarin mindfulness-nya Hengki, terus ketemu Iqbal sama Ilham, wah itu kangennya luar biasa itu. Ingat banget zaman dulu-dulunya gitu, itu kangennya luar biasa sih. Terus tadi ketemu Ali pun juga itu kangennya luar biasa sih, walaupun masuk fase-fase nggak yang dulu-dulu ya, masih tahun pertama kali aku cabut, itu kangennya luar biasa sih. Jadi waktu itu senang banget tuh kalau ketemu anak-anak, itu masih seru lah. Ketemu Satria ini, aduh udah kangen banget nih. Zaman dulu kan Omah masih di ruangan ini ya, zaman habis makan Satria di kerja, ini pada tidur-tidur semua di bawah. Satria bilang, "Mas udah jam 1." Sat, jam berapa Sat gitu? Jam 1 Mas. Oke, naik ke atas gitu. Jadi apa segitunya sih, apa segitunya. Atau ya mungkin juga settingannya Karet juga kantornya nyaman sih. Jadi kayak daripada pulang ke kosan gitu ya. Dulu kan aku ngekos gitu ya, pulang ke kosan ya mendingan di sini aja gitu. Udah jam kerja gitu, misalnya udah kerja selesai, bukannya pulang, malah main gitar di sini sampai subuh terus baru pulang, ya kayak gitu-gitu. Ya dari Karis sih asal kalian jangan teriak-teriak ya gitu, jangan ganggu tetangga gitu. Oke gitu. Makanan kan dulu selalu tersedia ya. Terlalu nyaman sih. Dari zaman dulu sih udah terlalu nyaman. Dari fase awal, fase aku comeback, ya masih kayak gitu loh. Makanan masih tersedia lah. Jujurnya sih pasti ada sih. Nggak tahu gimana, kayak lebih perbedaan ketika ada Omah, RAW tuh juga ikut berkembang jadi lebih deep gitu loh. Mungkin karena di Omah kan sering ngadain lecture gitu ya, ngebahas tentang sosok-sosok itu, jadi mungkin membuat Karet juga flashback, terus jadi kita ngikutin juga, jadi ngebaca gitu ya. Jadinya jadi kayak kuliah lagi gitu. Jadi anak-anak RAW ikut kuliah lagi gitu. Kalau Oma ada acara apa, kita jadi kayak kuliah lagi gitu. Dengerin lagi, kuliah lagi. Cara anak-anaknya pasti upgrading sih. Sangat menyenangkan sih waktu ada Oma sih. Sangat enak. Topik-topiknya juga menarik. Datengin orang-orang hebat gitu kan, kayak kadang-kadang nonton kayak gitu kan, dulu Pak Budiman kan datengin kan susah ya, terus bayar kan mahal ya. kalau platform lain yang ngadain kan mahal ya, tapi di Oma kagak bayar. Kapan lagi kan, kalau nggak kayak ngambil pungutan 10.000 gitu. Kapan lagi kan. Ya menyenangkan sih, kita sebagai karyawan happy gitu. upgrading dengan harga yang nggak terlalu mahal kan Oma gitu ya. Dari zaman dulu enak, jujur sih menyenangkan sih ada Oma. Kinerja atau jadi faktor kedekatan itu mempengaruhi kinerja atau enggak gitu ya. Jujurnya yang sangat sih sebenarnya. Jadi waktu dulu aku resign untuk pertama kali dan pindah masuk ke konsultan itu juga lumayan nggak terlalu hangat juga. Jadinya kayak
lulu gua gitu ketika di RAW, karena kita kayak seperjuangan bareng gitu ya, susah bareng, ketawa bareng, jadinya kalau ada kasus yang susah gitu, yang pelik banget nih, wah ini susah banget, anak-anak pasti nyemangatin, kalau nggak nyemangatin ya pasti bantuin lah. Jadi kayak keluarga aja, ini kayak anggota keluarga gue lagi susah nih, ayo kita bantuin gitu, perlu dibantuin apa nggak Sep, mau diwarnain apa nggak Sep, mau dibikinin PPT apa nggak Sep, kayak gitu, bisa ya. Akhirnya jadinya itu sisi positifnya sih, jadi karena ya anggota keluarga lagi kesusahan, kita harus nolongin gitu. Jadi menyenangkan sih sebenarnya fase-fase keluarga itu, fase yang paling di memorable ya. Kalau fase desain ya, aku ingat dulu ya, fase desain yang paling parah itu sih, aku nggak salah gambar fasad sih, fasad project bangunan high rise sebenarnya, bikin sekolah ya, UPH medical school. Aku salah gambar. Dibener. salah gambar fasad. Yang mana itu lagi bangunannya gede gitu kan, aduh salah gambar fasad kan. Itu parah sih. Kalau fase desain ya. Fase build tuh yang paling aku inget tuh, banyak sih fase build itu. Kayak misalnya salah eksekusi detail, terus udah terjadi lapangan, terus cost impact-nya gede, wah itu udah keringat dingin sih. Udah keringat dingin nih, wah ganti ini barang. Tapi ya gimana ya, mungkin kalau di tempat lain, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus bayar kan sebenarnya, harus bayar ya. Kalau dari Karis sih enggak sih, tapi itu Karis ngasih pelajarannya banget sih. Kayak nggak mau tahu, selesain gitu. Wah aku deg-degan. Tapi di belakang aku tahu sih, di belakang setelah itu kejadian selesai tetap semuanya tuh ditanggung Karis juga gitu. Jadi banyak lah aku di build itu. Banyak banget lah, jadi kayak salah eksekusi itu salah perintah ke mandor gitu, sering banget itu, memorable banget sih kejadian kayak gitu. Kalau untuk project desain sih aku kurang terlalu banyak ya, karena itu nggak inget terlalu banyak banget. Jadi waktu aku resign, si portofolio itu ada 100 project desain gitu. Ini bingung mau masukin yang mana ya porto nih. Tapi nggak tahu nih kejadian apa nggak, kebangun atau enggak nih. Terus kalau banyaknya sih fase build ya, yang paling aku inget tuh ini The Guild sih di sini. Jadi waktu itu fase awal-awal mungkin Miftah sempat awal-awal, habis itu pindah estafet ke aku ketika waktu ditarik balik lagi gitu ya. Balik lagi aku ke sini, itu gila-gila banget sih Karis, iterasinya tuh gila-gilaan banget di sini. Itu kayak project tuh lama banget selesainya, terus detailnya itu tiba-tiba dulu studionya kan masih di Pulau Air ya. Tiba-tiba Karis dari meeting, kayak tenaganya udah capek gitu dari meeting, tiba-tiba Sep, ayo. Hah, ayo kemana Kak? Tuh naik motornya Tata, orang mandor gitu. Terus tiba-tiba berdua boncengan ke sini coba. Udah malam-malam, terus kayak bahas-bahas detail, bahas-bahas di bagian omah gini, levelingnya kayak udah gelap banget, terus sampai harus disenterin pakai handphone gitu loh, saking gelapnya. Terus nyoretnya pakai koran-koran gitu lah, pakai bekas kardus gitu buat nyoret detailnya, kasih ke mandornya yang PED itu kayak sampai segitunya gitu kan. Itu wah gila, iterasi tambah batas. Terus juga Karis ngasih ilmunya banyak banget sih di bangunan ini sih. Itu banget bersyukur banget aku ada di fase waktu ini, waktu finishingnya sih. Kayak fase downnya juga ada, yang waktu bikin kolam ikan itu salah,
Salah dibantai sama Karis. Aku maaf minta ampun, apa, salah sistem. Salah sistem kolam ikan. Salah fase kolam ikan, terus jadinya dibantai tuh sama Karis tuh. Akhirnya aku cari tahu, aku cari belajar dari tukang koi dan lain-lain. Terus sekali jadi tiba-tiba ada di project, nih Septrio Master of Ikan Koi ya. Jadi spesialis kolam ikan. Ya. Itu fasenya juga di situ, di kolam ikan itu salah. Banyak banget. Terus cari material-material baru sama Karis bareng. Itu fase-fase yang menarik sih. Ya menariknya banyaknya kalau ketemu iterasi sama Karis tuh kayak semangatnya nggak habis-habis gitu. Jadi kayak senang aja gitu. Jadi ngikutinnya senang juga gitu. Terus mungkin yang project kedua yang aku inget ya Dancer House. Dancer House kan itu project yang di waktu mau cabut kan aku ditanya, nih mau ini nggak gitu, keren nih fasadnya nih gitu. Itu fasenya itu benar-benar waktu itu project pertama kali aku yang serah terima gitu ya, serah terima. Kalau yang di The Guild gini kan kliennya kan Kak Yudit ya, terus nggak ada format yang formal buat nih udah selesai gitu, nggak ada gitu. Waktu project pertama kali yang selesai dan serah terima itu Dancer. Waktu desain itu aku nggak masuk fase desain, jadi masuknya itu tiba-tiba udah ada struktur hitamnya, udah ada, jadi kayak kolom balok dinding tuh udah ada. Jadi waktu masuk fase finishing cari material itu menyenangkan banget. Terus juga kliennya kan baik banget ya, Pak Mirza Budisti itu baik banget. Jadi kayak di situ tuh Karis ngajarin kayak ya lakukan semuanya sepenuh hati gitu ya. Waktu itu kebetulan juga ketemu sama kliennya juga kayak Karis tuh ngeliat, wah Karis gitunya ya sama klien ya gitu ya. Oh begitu tuh caranya ngelayanin supaya bangunan tuh jadi dan bagus gitu. Gimana tuh Mas contohnya? Contohnya tuh ya kayak klien bisa nanti ini gini. Terus Karis kok mikirnya cepet banget ya. Kok mikirnya cepet banget ya. Oh iya. Menyenangkan sih waktu fase Dancer itu, menyenangkan juga, banyak juga yang aku pelajarin situ dan juga banyak juga kesalahan juga banyak juga, faktor-faktor perizinan juga ada juga. Terus waktu serah terimanya yang mana kayak aku beres-beres, nyapu-nyapu gitu. Oh kalau ngomong nyapu-nyapu juga ada project lain lagi nih. Jadi tadi Dancer itu udah selesai, terus menyenangkan, terus kayaknya suka banget gitu, kayaknya jadinya puas gitu. Terus tiba-tiba kalau ngomongin masalah nyapu-nyapu beres-beres, paling memorable dan paling nyebelin itu project nggak apa-apa kan ya nyebutin nama ya. Fore Kemang. Jadi aku inget banget waktu itu mau serah terima di siang-siang itu aku benar-benar itu kliennya udah mau peresmian, mau dibuka gitu, mungkin tanggalnya bagus gitu ya. Wah tinggal beberapa jam lagi tuh aku ngepel, aku nyapu, aku ngelap. Terus kayak Parisnya lagi kemana itu deg-degan banget karena itu project bener-bener Karis lepasnya set lah gitu. Terus berhubungannya kan sama orang luar yang mana korporasinya lumayan gede gitu ya. Jadi aku deg-degan banget. Ini harus beres ya. Waduh gimana ini kok masih belum bersih ini. Udah pelan sapu-sapu gitu. Terus barang-barang keluarin. Telepon ini bawa mobil kosongin tempat. Itu memorable banget sih. Itu kayak seru banget sih. Jadi kayak punya pengalaman yang aneh banget sih. Itu rada aneh banget sih. Udah kayak macam bos aja nyuruh orang-orang. Kayak tim-timnya Maskis tuh dulu, logistik itu aku udah kayak superhero, udah kayak Karis banget. Oh Mas Ari, ini tolong bersihin gitu, panggil.
Jadi ikutan ke bawah-bawah kayak gaya-gaya Karis gitu. Kok jadi kayak Karis gini ya gitu. Mas ini beresin cepet bawa mobil ya. Itu nggak bisa mas. Udah nggak apa-apa gitu. Jadi kocak banget tuh waktu masa kayak gitu. Ya mungkin secara tidak langsung kebawa kali ya style-stylenya Karis gitu. Iya Karis kan perfect ya. Perfect. Berusaha kalau ada zero mistake ya itu lakukan lah gitu. Pokoknya sosial Karis waktu itu saya lakukan aja, pokoknya itu project bersih gitu. Oh ya udah. Jadi eksekusinya begitu. Tapi akhirnya ya lancar sih, walaupun ada salah-salah dikit nanti ngerapinnya belakangan, tapi itu project berhasil buat di secara seremonial ya dibuka gitu. Langsung kerja lagi. Gitu. Itu memorable banget sih. Totalitas itu. Iya, totalitas jujur. Iya, Karis totalitas. Berarti di fase 2016 masih di sana, Sat? Masih di sana. Masih di sana. Berarti pindahnya berapa bulan? Wah, masih lama, Sat. Masih lama. Jadi waktu itu fase di kantornya Karis di garasi, terus Karis kan sempat ada kantor satelit tuh di beberapa rumah dari Pulau Air. Jadi Karis ada satu kontrakan gitu. Itu dulu Omah di situ ada ngadain acara di situ, Omah ada Greg dulu di situ. Kayak bisa tempatnya gede kan, jadi kayak bisa ngundang orang lebih banyak. Tempatnya dulu di situ. Terus jadi dulu kantornya Build di bagian Omah itu. Terus kebetulan aku dikasih tempat tinggal sama Paris di situ juga, yang mana posisinya di lantai 2, tempat tinggal di lantai 2, ruang kerja di lantai 2. Jadi kalau kayak pagi, wah udah ada suara orang nih, terus ada Karis nggak ya? Oh nggak ada Karis, ya udah deh kerjanya pakai celana tidur. Kalau ada Karis baru wah beres gitu. Jadi dulu kerjanya itu sebelahan sama tempat tidur gitu. Jadi kocak juga, deg-degan juga sih. Deg-degan juga kalau telat gitu, nggak enak. Terus jadinya di tempat itu, terus baru transisi gitu, transisi pelan-pelan kayak itunya kan kantor yang di garasi kan dibongkar-bongkar, pindah dulu ke kontrakan gitu, kontrakan yang itu, terus nanti pindah lagi ke sini ngisi pelan-pelan gitu. Karena kan kayak AC kan mesti di setting LAN komputer mesti di setting gitu. Jadi waktu tahapan itu kayak masih lumayan panjang sih saat dari gua balik lagi ke sini, terus ngolah nih bangunan masih panjang, kayaknya lupa deh waktu itu udah gitu tahun berapa ya diresmiin, iterasi tanpa batas. Waktu KP kan hadap-hadapan sama Karis, terus pindah keluar di bawah di mezanin. Ceritain dong. Di mezanin. Jadi waktu di mezanin itu kan di lantai 2 ya, terus aku kan badannya gede. Tangganya kan muter kecil gitu ya. Yang atas ya, Kak kuat gak nih Kak di atas gua Asep nih katanya. Kuat katanya sih, kuat gitu. Terus aku pas banget duduknya di mulut gang dari pintu gitu, dari si tangga itu. Jadi setiap kali orang mau lewat tuh kayak nyerok punggung gitu. Nyerok punggungnya. Ini kenapa sih Asep duduk di sini katanya. Kalau misalnya gua duduk di pojok sana, kalian gua hantam semua ke belakang gitu. Udah duduk depan aja gitu. Ya udah duduk depan aja. Jadi kayak ya sempit sih waktu itu, lumayan sempit kan, meja sama perut tuh segini, punggungnya udah gak ada space gitu, terus atasnya kan juga rendah ya, terus tiba-tiba kan plafonnya diekspos ya, terus ada balok kan, banyak banget yang kejedot, itu si Ilham tuh demen banget kejedot, boom. Terus akhirnya kita tempelin kayak kertas-kertas gitu, tetap aja kelihatannya nggak kelihatan, tetap aja dihantam itu. Jadi kayak kalau masuk tuh agak ketat nih, aku udah ketat tuh. Hengki juga duduknya di atas juga tuh, tinggi juga badannya. Terus kalau mau lewat di balokan itu harus gini gitu. Udah ketat-ketatan lah, di bawah malah lebih tinggi gitu. Makanya gue heran, kok kenapa aku taruh di atas ya?
nggak enak banget di atas. Cuman enaknya di atas tuh ada satu pojok, jadi kayak ini tangga puternya. Di sini ruang kerjanya, di sininya kayak ada satu space ruang musolahnya ya. Kalau di fotonya Karis tuh kayak ada bilah-bilah itu di ruang musolahnya. Jadi kerja kadang-kadang kalau mau ngaso pindah ke sono gitu. Jadi di atas lumayan enak. Di atas lumayan enak. Ada tempat ngasonya juga gitu. Walaupun itu namanya Karis apa? Waterfall. Jadi itu pas di bawah kamar mandinya Karis itu wah, Karis bangun. So, iya, wah ada waterfall. Jadi pipanya ke expose gitu, saking ceilingnya udah terlalu ketat ya. Jadi kayak pipanya harus ke expose gitu. Lucu sih. Terus itu pas masuk ke sini berarti wah luas banget gak sih? Iya. Tapi Karis juga tetap ngebawa gestur-gestur yang kayak di kantor lama kan, yang mana itu juga ketat kan. Kan sempat nanya, Kak, kenapa bikin ketat juga? Ya spiritnya biar dibawa ke sini juga lah gitu. Yang ruangan bulat. Oh, yang di Itu kan ketat tuh. Oh, Mepet. Aslinya emang sebenarnya lebih mepet lagi sih yang di sana gitu waktu di mezaninnya. Ini kayak pas banget di kepala gitu. Jadi kayak harus spiritnya tetap sama lah biar inget tuh di sana gitu dulu. Jadi kerjanya awal-awal pindah di ruangan bulat itu. Ruangan bulat itu masih zaman dulu, ini fasadnya masih ngarep-barep, masih panas banget ya. Jadi masih testing gitu, waduh panas banget gitu. AC-nya nggak keburu gitu, nggak keuber. Terus beli apa, Kars bikin double skin gitu kan, ada tirai-tirainya gitu. Mulai diperbaiki lah. Terus jadi ketemu kayak, oh gimana kalau ini kita bikin apa, microclimate yang bikin sprinkler gitu, gitu kan. Itu lumayan menolong sih. Lumayan adem. Jadi dia muncratnya di jam 5-an ya, dia keluar gitu dari depan situ, lumayan adem sih. Jadi kayaknya sistem-sistem kayak gitu tuh tercipta juga karena banyak kecelakaan di sini juga kalau menurut aku ya. Jadi kayak nemuin sistem sprinkler gini, terus jadi belajar Karis automatic sprinkler kayak gitu. Terus penanggulangan skylight, buangan udara yang kayak gitu-gitu banyak juga dari sini. Jadi kayak belajar dari kecelakaan sih. Jadi baru diterapin ke project gitu. Karena sering juga sih eksplorasi di sini, nanti baru diterapin di project gitu. Eksplorasi desainnya, jadi kayak stage ngedesainnya di sini ya. Jadi kayak sebenarnya sih waktu aku masuk ke fase desain kan berarti di tahun awal-awal tuh 2010 sampai 2014-an ya gitu ya. Itu masuk fase desain. Jadi kayak Karis tetap ada dikasih tahu dulu apa tujuannya apa dulu gitu. Mungkin beliau kadang-kadang tergantung urgentnya project sih. Kalau misal project itu udah terlalu mepet banget, dia akan ngeluarin coretannya full. Kalau misal project ini masih ada semingguan lagi, dia kasih clue dikit lah. Misalnya gimana ya kalau kita bentuknya gini gitu, coretnya gitu, seret gitu, gitu. Terus kebetulan waktu itu aku udah ngerti lah coretan Karis itu kayak, jadi ada kayak, Chef tolongin dong terjemahin coretannya Karis gitu. Maksudnya apa? Karena dia coretnya seret gitu. Wah gimana nih gitu. Coretan saktinya Karis gitu. Jadi kayak kita interpretasi sendiri gitu loh. Ini coretannya maksudnya apa ya gitu ya. Jadi mungkin kesempatannya untuk mengolah desainnya tuh di situ gitu. Jadi Karis ngejagain kayak benang merah gini nih. Terus fasenya di RAW ya lu jalan sendiri aja gitu. Jalan sendiri aja, lu kalian terjemahkan sendiri aja lah gitu. Tapi at the end kan tetap presentasi ke Karis juga ya, ngejelasin gitu-gitu ya, tetap dijaga lah koridor-koridornya. Jadi biar nggak terlalu melebar-melebar gitu lah. Ngelihat RAW berkembang sampai segininya ya cukup kaget sih. Mana tahu kan dulu kerjanya di garasi ya, di ruangan Parit yang kecil gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang kayak lebih nyaman lah, nyaman banget. Dulu di waktu di garasi kan space-nya ketat banget ya. Itu apalagi aku dapatnya yang di mezanin yang mana
punggung aku tuh selalu digesek-gesek perut gitu loh, jadi kayak sempit banget gitu loh, ketat-ketatan, orang jalan ketat-ketatan gitu. Terus sekarang jadi lega gitu loh, gede, besar, terus udah enak lah, ruang eksplorasinya jadi lebih banyak lagi, bisa kemana-mana gitu. Zaman dulu mungkin baru market doang, sekarang Carriage komponennya udah lengkap gitu. Dia udah punya mandor sendiri, yang mana kan punya kaca, aluminium, besi, kayu gitu ya. Jadi mockupnya langsung si desainernya itu ketemu sama pembuat si kayunya gitu loh, tukang kayunya gitu. Itu menurut aku sih itu sih privilege sih di sini tuh. Kita karena kita bisa ngolah sampai detail segitunya, bikin mockupnya itu real gitu. Dicobanya itu tuh real, bukan dari market doang gitu. Udah kaget juga sih sebenarnya. Zaman dulu sih, zaman dulu sih ya gitulah. Masih dari eksplorasi desainnya juga nggak seliar sekarang lah gitu. Mungkin masih fase-fase pencarian ya. Sekarang sih udah liar sih, udah enak banget. Menurut aku ya, berarti ya, sudut pandang aku ya. Sumbangsihnya, jadi sumbangsi RAW sendiri terhadap arsitekturan Indonesia ya. Pertama sih untuk omah sih sebenarnya. Omah buat aku sih, omah sih sesuatu banget sih ya. Jadi kayak nge-breakthrough gitu semuanya gitu. Dinding-dinding tinggi-tinggi tuh, yang tinggi-tinggi itu dipecah-pecahin lah gitu. Kalau yang mana kayak belajar ilmu arsitektur itu nggak mahal sih sebenarnya, nggak mahal ya. Yang mana awal-awal Spirit College kalau misalnya ada seminar talk gitu nggak usah dipungut biaya lah gitu. Mereka juga nuntut ilmu gitu ya. Itu sumbangsinya besar banget sih, yang mana kayak bisa ketemu arsitek-arsitek gede dengan begitu mudahnya di sini gitu ya. Terus anak-anaknya juga positif ya, ngolah literatur gitu. Kadang-kadang kayak ada ngebedah buku bareng, itu kayak vibe-nya positif banget gitu loh. Jadi nggak tahu tuh, mungkin kalau yang aku jalani sekarang ya di luar ini, kayak di dalam RAW ini, lingkungan di sini tuh kayak punya, ibaratnya kayak punya cube sendiri gitu loh. Jadi kayak berbeda sama dunia luar gitu loh. Dunia luar tuh kalau yang menurut sudut pandang aku nggak semenyenangkan di sini lah. Di luar tuh terlalu liar lah gitu. Di sini tuh vibe-nya positif banget gitu ya, yang berusaha impact-nya itu menyebar kemana-mana gitu. Dari omah itu sangat-sangat membawa positif sih. Kalau di RAW-nya sendiri ya memberikan warna baru sih sebenarnya. Dari arsitek-arsitek sekarang ini, mungkin arsitek-arsitek sekarang ini banyak menganut style-style tertentu yang mirip sama salah satu arsitek-arsitek gitu ya. Tapi Pak Rich sendiri itu rada berbeda sih. Nggak tahu ya, kayaknya nggak ketebak gitu ya, nggak ketebak. Jadi belum tentu juga ini kayak bangunan nih punyanya Pak Rich atau bukan gitu. Jadi rada gayanya rada nggak ketebak gitu. Jadi kayak dibilangnya Pak Rich punya gaya tertentu, kayaknya nggak ketebak sih, nggak tahu sih. Kalau kayak beberapa di luar banyak sih, menurut aku sih semua tipikal ya. Mungkin kayak balik lagi ke bisnis tuh suka kayak di bisnis itu pasar maunya apa gitu ya. Jadi si arsitek tuh ngikutin apa gitu ya. Tapi kalau dari Pak Rich, menurut aku tuh dia nggak tahu, kayak yang aku jalani itu kayak di luar pasar gitu. Terus dia gimana cara ngegolinnya itu aku juga rada bingung sih sebenarnya. Dengan bangunan yang rada fantastis dan eksploratif gitu loh. Pasti kan kalau aku ketemu klien kan punya ekspektasi apa ya. Aku mau bangunannya dari Pinterest seperti ini nih. Ini kayak nganut gaya-gaya minimalis Skandinavian, minimalis Jepang gitulah, style-style sekarang gitu ya. Terus Pak Rich nggak gitu loh. Gimana coba cara Pak Rich mengolah jadi kayak
pikiran orang tuh dicuci gitu. Nggak harus kayak gitu loh. Itu memberikan warna yang baru sih. Jadi rumah tuh nggak harus kayak gitu juga gitu. Jadi kadang-kadang itu cantik nggak fungsional. Kalau Paris tuh fungsional sih semuanya fungsional. Jadi klien maunya apa diolah, dikulik, oh bagus gini juga sih. Kadang-kadang klien juga berperan penting dalam gestur tulis di bangunan gitu ya. Jadi beberapa ada proyeknya Paris itu kayak kliennya pengen fasadnya ya biasa, itu gimana kalau diginiin. Jadi kadang-kadang Paris sama kliennya ya eksplorasi juga gitu. Paris juga ngikutin juga gitu, tapi akhirnya jadi sesuatu gitu loh. Herannya gitu juga. Jadi kayak perannya sinerginya banyak nih. Jadi antara kecelakaan dari kecelakaan desain dari build-nya gitu, tapi berusaha dipermanis gitu ya. Terus ada klien yang maunya apa di tengah-tengah jalan, terus tetap berusaha ngikutin benang merahnya. Jadi kayak campur aduk tuh, jadi kayak lucu aja sih sebenarnya. Kan arsitektur balik lagi semua ke penghuninya ya. Jadi bukan ego si arsiteknya mau apa dipaksa-paksain, dikarang-karangin supaya ngikutin gitu ya. Jadi kayak ditipu-tipu gitu, dibodoh-bodohi gitu. Ketika sekali dipakai, loh kok gini kayak gini gitu ya. Tapi jujurnya sih Paris sih enggak gitu sih. Tetap kliennya maunya apa berusaha diterjemahkan lebih baik gitu. Nggak sampai segitunya. Jadi ya warna baru sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan ya bisa juga sih kayak gitu sih sebenarnya. Kita bisa ngebawa gitu, jadi kayak pasar maunya apa oke gitu ya. Tapi Karis bisa ngubah sih. Bisa ngubah. Dulu sebelum associate itu ada tim leader, jadi masih di zaman sebelumnya masih ada lagi. Jadi waktu itu struktur organisasinya ada Paris, terus tim leader ada 4, bawahnya ada 2 kaki lagi gitu. Kalau sistemnya associate yang waktu dulu itu kan zaman awal-awal tuh di Miftah dan Tatiana ya, zaman awal-awal. Terus waktu aku kembali lagi ke tahap 2, associate itu udah dibentuk tuh. Jadi aku associate di build-nya. Terus kayak dulu namanya ada Rio dan aku, terus ada Miftah dan Tatiana, itu baru associate-nya gitu ya. Terus di bawahnya itu ada tim leader ya. Udah nggak ada kayak, atau ganti nama doang ya. Jadi gitu, kesannya kayak ganti nama doang ya. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya nyusut. Associate-nya mengecil. Terakhir aku cabut ya. Semuanya jadi gelarnya jadi associate ya. Jadi aku jadi associate partner gitu ya. Aku juga bingung sih sebenarnya. Tapi intinya sama-sama aja sih. Maksudnya ngelit tim juga sih intinya. Ngelit tim juga. Jadi waktu itu terakhir ya kan, tapi aku fokusnya di build-nya, terakhir associate build-nya. Gitu. Yang aku rasain sih perubahan itu ketika itu upgrade gitu, ini tanggung jawabnya sih. Semakin ke atas si Paris itu udah makin ngelepas gitu. Nih, terserah kalian, pokoknya goalnya ini gitu. Untuk nge-reach kesananya ya wis gitu, kalau bingung silakan tanya gitu. Lebih ke tanggung jawabnya udah beda banget sih, kepercayaannya udah lebih tinggi lah dibanding dulu gitu. Jadi kayak udah bisa ketemu klien gitu ya, udah bisa waktu itu. Beberapa tipe klien sih yang udah diamanin Karis sih. Udah diamanin Karis, oh berarti boleh gitu. Udah aman sih, udah mulai diperkenalkan ke klien, berarti tanggung jawab kan semakin berat nih. Jadi klien udah, kalau masalah lu gue cari lu gitu kan. Nih ada chef nih, ya kan deg-degan juga ya, dari aku ya deg-degan gitu. Aduh kalau salah ini bisa berlindung di belakang Karis nggak nih ya, pasti. Tapi udah jadi lumayan tameng nih gitu, udah di depan sekarang. Itu sih tanggung jawabnya sih berasa banget sih. Berasa banget. Itu yang paling beda. Oh, kalau di waktu zaman 2000 ada sih, pasti kita makan-makan. Pasti kita makan-makan. Mungkin awal zaman dulu sebelum pandemi kita jalan-jalan.
di jalan-jalan, terus hadiahnya kadang dibagi-bagi sama Karis gitu ya, hadiah berapa dibagi-bagiin semuanya gitu, terus kita jalan-jalan. Nggak tahu ya, itu jadi hadiah menang itu kayaknya nggak masuk kantongnya Karis, kayaknya malah dia kayaknya rugi juga. Udah bayarin jalan-jalan, udah ngebagiin amplopnya lagi, dibagiin lagi hadiahnya, itu kayak beliau rugi tuh sebenarnya kalau kita menang sayembara ya. Terus ada achievement pencapaian apa, kita masuk nominasi apa gitu, oh makan-makan lagi nih. Makan-makan lagi nih. Waktu zaman sebelum pandemi sih rajin makan-makan ya. Mungkin kalau di sini mungkin bawa makanannya ke sini gitu ya. Makan-makannya asik sih. Oh. Jadi waktu itu aku di ruangan bulat terus pindah ke ruangan kaca tuh, ruangan associate tuh. Dulu di ruangan kaca yang bikin kopi itu ruangan associate dulu. Abis itu pindah ke ini, ke mana ya, ke bambu yang atas yang tadi. Habis itu turun lagi ke level paling bawah di basement itu B2, pindah ke B1. Dulu groundnya itu kan admin ya, jadi waktu itu konstruksi di B1. Habis itu terakhir di situ kayaknya, aku. Zaman dulu kayak masih, jadi proses ngegali sana juga sempat ngeliatin, wah dalam banget nih, ini gimana kita di dalam nih. Di dalam basement sempat ngalamin juga di sana. Cuman spot paling the best sih di ruangan kaca itu sih, ruangan associate, jadi bisa ngegosip. nggak kedengeran di sana. Cuman yang kayak yang menyenangkan sih ya di tetap yang di bambu yang itu, yang tadi itu. Karena kan space-nya lebih luas, terus kita bisa extend sampai ke depan situ kan. Anak-anak bisa main pingpong di depan, ruangan area terbuka. Itu paling menyenangkan di sana sih. Di air. Di bawah, bukan di yang sekarang ini. Yang desainnya masih yang lama, yang masih bambu semua. Iya, jadi sebelumnya itu bambunya masih ke expose gitu. Jadi kalau atas deng serbuk gitu. Sekarang kan udah ditutup, udah rapih, udah bersih. Iya, Ditutup gypsum semua sekarang. Ada masa itu aku nggak lihat sih. Iya, dulu AC-nya panas ya, bocor-bocor ya. Keluar dari bambu-bambu semuanya. Jadi boros kayaknya. Keluar dari bambu-bambu, ada AC-nya. Terus sekarang kan dibantu dibuka ya, ada kipasnya juga ya. Dulu juga kayak gitu, juga panas juga. Terus pindah ke atasnya Karis, ke atas di ruangan Karis itu pernah juga di atasnya lagi. Oh iya. Di atas sana lebih proper kan, udah gypsum semua. Gitu. Tapi memorable paling ya di ruangan sekarang ini. Asik banget tuh main pingpongan gitu kan. Terus jalannya kan masih tembus ya, ruangan makan tembus nih langsung. Langsung kemana-mana. Ke Oma tinggal turun kan. Wah, enak banget, aksesnya paling strategis lah. Ke pantry kan deket nih, jalan gini doang. Wah, nggak harus ngelewatin dulu kan ruangan Paris di situ, jadi nggak kelihatan. Lewat atas gitu. Enak tuh. Secara waktu kerja, ketika kerja di sana sih enak sih. Suasananya kan beda-beda ya. Waktu pindahannya nggak enak. Karena kan semua mesti diberesin. Jadi ibaratnya, jadi meja kita tuh sering bersih karena sering pindah-pindah gitu. Pindah atas, pindah bawah, ya itu aku bilang. Jadi kadang-kadang itu masih di bawah juga lah. Jadi kayak di zaman studio garasi itu tiap ada momen libur tuh berubah-berubah. Di sini tuh juga suka berubah-berubah juga gitu. Jadi ada instalasi apa, tiba-tiba yang sekarang kan udah ada naik jembatan naik ke atas gitu. Itu kayak kok udah jadi kayak gini banget gitu. Masih spirit yang berubah-berubah itu emang udah dari dulu banget, itu udah kayak gitu banget gitu. Dari kita sih seneng-seneng aja, view-nya beda-beda, ya beres-beresnya sih yang repot. Menyenangkan. Sama udah resign yang kedua tuh, alasan aku resign kedua
mentok juga sih. Mentok juga, jadi kayak udah mulai bosen, udah mulai tantangannya udah mulai nggak berasa gitu, udah nggak enak gitu, udah bosen. Akhirnya aku milih ya coba carilah di tempat lain lah, coba tempat lain. Ya tetap kekerabatan yang paling kuat ya tetap di sini sih, kekeluargaan lebih kuat sih. Nggak tahu kenapa ya, emang emang ngangenin banget sih di sini sih, emang ngangenin banget. Ngangenin ngebanyolnya nih level to the max di sini. Anak-anaknya nggak tahu ya, anak-anak itu frekuensinya pada sama semua gitu, heran gitu. Atau Karis nih milih orangnya ini harus bisa ngebanyol atau gimana. Satria diem-diem gini juga ngebanyolnya dahsyat ini. Kita dibully. Ngebanyolnya dahsyat nih, diam-diam nyeletuk ngebanyol. Malam-malam Satria ngeliatin kucing masak makanan. Itu nih orang-orangnya pada kayak gitu semua, pada nggak tahu seleksinya. Mungkin waktu ini kamu bisa ngebanyol nggak gitu. Kamu bisa ngebanyol, oke, kamu masuk gitu ya. Frekuensinya sama semua, jadi bercanda tuh udah gila-gilaan sih. Iya, kayak ada Abang Cilor, kita memperkaya Abang Cilor kan. Ini es dungdung sekarang. Oh, sekarang es dungdung ya? Cilornya lagi Udah nggak ada ya? Iya, seneng tuh abang-abang main ke tempat kita tuh. ya, ini 100.000. Iya, sekarang era es dungdung ya, lagi musim hujan gitu. Sampai sekarang kayaknya belum lah. Oh iya dari zaman dulu ya berarti ya, masih ada ya abang-abang topi camping, kecaping ya. Terus ada anak-anak main juga. Iya, iya, ya kadang-kadang kayak lagi sore terus transisi ini udah mau makan malam tapi kerjaan udah mulai longgar nih, duduk di depan ngeliatin anak-anak main bola di bawah gitu kan, kadang-kadang lucu juga ya. Wah, enak banget nih, kayak main bola tanpa tekanan. Terus tiba-tiba lagi gini, tiba-tiba Karis keluar sama Miracle main bola juga. Wah, bos gua main bola. Wah, Miracle main bola juga. Ya gitu, lucu sih di sini. Aneh-aneh sih, aneh-aneh banget. Aneh-aneh banget. Kangen sih, pasti kangen banget sih sama orang-orang lama sih, kangen banget sih. Ibaratnya orang-orang lama kan yang ngebentuk aku juga gitu ya, dari kan Karis gak selalu ada banget ya, mungkin kalau ada ilmunya banyak gitu, tapi sama anak-anaknya tuh aduh ngebentuk banget sih. Anak-anaknya juga baik-baik kan, masuk di RAW juga ya, itu seleksinya kayak di tutor gitu, cara ngebanyol tuh gini. Cara profesional tuh ya, profesional tuh kayak gini gitu. Banyak sih dulu, ada Indra DN, ada Andang, ada Randy Abimanyu, ada Owi. Dulu project awal-awal sama Owi itu, aduh, Owi itu, Owi baik banget ya. Mukanya sih sangar sih, kayak abang-abang villa puncak gitu ya, datang pakai hoodie gitu kan. Wah, serem banget nih orang mentor aku nih. Tapi orangnya baik banget, ngajarin banget lah. Ngajarin banget. Ya emang orangnya baik-baik semua sih. Emang nggak ya, orang baik ketemu orang baik kali ya. Jadi ya gitu sih. Fase-fase down ya pasti kalau di fase downnya di RAW waktu menjelang mau cabut sih itu. Jadi itu kayak fasenya udah mulai goyah tuh, kayak udah nggak menyenangkan, udah kayak bosen gitu ya. Terus kayaknya Karis tuh temperamennya udah liar lah. Udah waktu itu sempat ada selek juga sama Karis gitu kan, itu nggak enak banget sih sebenarnya. Tapi Kenapa tuh? apa ya, itulah masalah project lah, kayak gitulah, kayak gitu ya. Gila sih emang, kadang-kadang dipikir sekarang sih
aku mengerti banget sih Karis kenapa kayak gitu. Jadi kadang-kadang malu juga sih, tapi no hard feeling sih. Pasti yang aku sadarin sih waktu Karis melakukan itu sih pasti no hard feeling sih. Jadi fokusnya emang ke projectnya gitu. Jadi tetap di luar dari project kita tetap bro-broan, dede-dedean gitu loh. Jadi waktu itu ya fasenya down banget lah, jadi nggak nyaman lah gitu ya. Tapi terus aku resign, terus ternyata masuk sempet, terus pas pandemi gitu ya, masuk ke suatu konsultan ternama juga di Indonesia gitu ya, masuk fase COVID gitu ya, pandemi, projectnya pada turun, untung aku nggak dipecat. Terus habis itu milih, itu juga mentok juga, terus mulai menyadari lah, mungkin fase-fase pendewasaan lah, kayak ternyata Karis melakukan ini emang harus kayak gini gitu. Karena ketika waktu aku masuk ke konsultan yang ini, kayak tanggung jawabnya juga lumayan besar juga, megangin project juga, megangin klien juga gitu, sempat nyentuh-nyentuh ke bisnisnya juga gitu. Jadi kayak intensinya Karis kayaknya waktu itu kan lagi padet-padetnya ya. Jadi pasti itu no hard feeling sih, itu murni fokus ke project sih. Mungkin waktu saat itu aku doang yang manja lah, yang baper lah kayak gitu loh. Terlalu dibawa hati lah. Sebenarnya kan maksudnya Karis bukan kayak gitu ya. Jadi kayaknya aku ngerti banget lah kalau kenapa Karis kayak gitu loh. Jadi kayak sekarang kayak waktu di project itu aku bikin konsultan sendiri, itu zaman pandemi itu susah banget. Susah banget, bener-bener susah banget tuh nyari project tuh susah banget. Itu juga resign gara-gara ada bergantung sama satu project doang. Emang yang bodohnya itu gitu. Bergantung sama project satu doang tapi mau resign. Tapi aku tuh ada feeling gitu, kayaknya bisa sih, kayaknya bisa ini, kayaknya bisa gitu ya, coba aja lah. Ternyata tidak menyenangkan seperti itu bro. Pandemi ini menyiksa diri. Proyeknya susah, izin di mana-mana nggak keluar kan, nggak boleh sama warga, nggak boleh ada konstruksi. Walaupun fase konstruksi kan waktu itu diperbolehkan ya waktu pandemi ini, tapi kan nggak segampang itu juga. Sampai kerjaan apapun aku ambil juga gitu loh. Misalnya kayak aku pernah cerita juga, minta dibikin dipan, dibayar 500.000 dipan tuh alas ya kasur. Aku bikin gitu, dibayar 500.000 bikin gambar kerja dipan kasur. Tatakan kasur tuh yang kotak ada belakangnya, 500.000. Mau nggak? Mau deh. Mau deh gitu. Ya bertahan sih pakai duit tabungan juga waktu itu udah menikah juga gitu ya. Udah menikah juga gitu, jadi harus ya harus berputar lah cash flow-nya itu. Terus aku jadi ngerjain renderan juga, renderan gitulah. Padahal waktu itu kan aku stage-nya build ya, mana nyentuh 3D render lagi. Tiba-tiba dulu emang waktu kuliah sama waktu di tahun awal-awal sebelum cabut itu aku emang ngulik banget di render gitu. Dulu belajarnya sama Karis juga. Karis ngajarin aku render. Ngajarin aku render pakai suatu software 3D lah gitu ya. Diajarin render gitu. Karis jago render. Karis jago render, nggak tahu sekarang masih bisa nggak Karis. Karis jago render, ngajarin aku, terus jadinya itu dipakai waktu di awal-awal itu aku jago render gitu. Jadi spesialis. Jadi Asep dulu bikin satu folder tuh digital favorit Asep gitu. Jadi kayak digital favorit Asep udah di copy belum kayak gitu. Jadi nggak tahu sampai sekarang kayaknya masih ada deh digital favorit Asep gitu ya. Jadi Karis juga masih tahu tuh digital favorit Asep gimana gitu. Terus jadinya aku ngerjain, jadi flashback lagi, belajar lagi nih. Oh ini ada duit nih di sini nih. Ya lumayan lah. Rendernya dibayar sekian lah gitu. Itu kayak dibawa dari rates orang render lah, yang penting ada lah. Jadi yang penting kalau kuantitinya berapa banyak gitu, ya udah sikat lah. Ya mau gimana lagi gitu kan. Dari kayak project arsitektur aja
susah banget dapetnya dari interior, bikin kitchen set gitu ya, bikin kitchen set gambar sendiri kan. Zaman dulu kan arsitek ngedrafting detail bangunan, ini ngedrafting kitchen set, ngedrafting divan kasur gitu kan. Waduh. Waktu aku cabut dari RAW terus masuk konsultan yang itu, aku mimpin divisi paling besar di perusahaan itu gitu kan. Jadinya kayak jadi gambar sendiri gitu, kayak aduh ya gimana ya, maksudnya kayak jadinya harus berjuang semuanya dari nol kan semuanya. Jadi sempat waktu itu balik lagi ke sini cerita-cerita sama Kak Haris, Kak, boleh curhat nggak, boleh sharing nggak. Makanya aku sempat balik lagi ke sini saat aku minta petua ke Kak Haris, gimana sih kayak gini kok susah banget gitu loh. Gini tuh gimana maksudnya? Kayak project kok susah dapat banget, terus kayak klien kok oportunis banget gitu loh, oportunis banget gitu. Kenapa kayak gini gitu? Ya Kak Haris cerita, akhirnya Kak Haris ya ngebuka lah. Project ini emang kayak gini Sep gitu. Si klien ini tuh dulu waktu project ini kan kamu kelihatannya baik-baik aja. Aslinya tuh di belakangnya gini. Oh emang begitu ya Kak klien? Emang begitu katanya. Wah, aku mikir ya aku juga bukan apa-apa sih untuk kasus project yang Kak Haris sampaikan ke aku gitu loh. Ini aku masih kecil banget sih permasalahannya, sebatas kayak misalnya lagi renov rumah gitu ya, terus tiba-tiba bocor tidak berkesudahan gitu ya, sampai 5 kali repair masih bocor juga gitu loh, sampai kayak nggak enak lah sama klien. Untung kliennya baik gitu loh, terus tapi kayak istrinya anggapannya nggak gitu baik gitu kan, karena suaminya temannya aku gitu. Akhirnya kayak nggak enak juga gitu. Terus tanya Karis, ya dari cerita Karis ya masalah aku sih nggak ada apa-apanya sih. Ternyata permasalahan di itu sedikit relief sih, jadi kayak oh emang begitu tuh. Emang begitu. Karis juga mengalami fase yang kayak gitu juga. Karis cerita semuanya dari awal-awal project ini, masalahnya ini Sep, ini sih Sep. Jadi kayak oh gitu ya, itu the lowest point ya sekarang. Masih nggak sampai the lowest lah, masih di bawah-bawah lah. Belum menanjak lah ya, pelan-pelan sih ya. Karis tetap semangatin sih, tadi ngomong sama Karis ya, Karis tetap nyemangatin juga ya gitu sih. RAW dulu berarti dulu waktu aku cabut ya terakhir, sama yang sekarang ini pandangan aku gitu ya. Oh, kalau yang RAW yang dulu awal tuh 2000 berapa tuh? pas pertama gabung. Oh pertama gabung. Sama pas akhir-akhir mau keluar ini gitu. Oh. Yang sekarang. Jadi perbedaan yang dulu berarti di OT ya, dengan sekarang lebih tegang sih. Mungkin tanggung jawabnya juga semakin besar, ilmunya semakin tinggi ya. Jadi zaman dulu mungkin kesalahan udah salah baru pertama kali gitu. Kalau sekarang kan kalau kesalahan dalam hal yang sama kan keterlaluan gitu loh, jadi makin deg-degan gitu, makin deg-degan. Jadi harus dituntut ya, kita harus nggak boleh salah lagi lah gitu loh. Jadi kayak ya nggak boleh salah lagi sih. Jadi harus lebih bertanggung jawab lah terhadap klien dan lain-lain gitu. Udah dititipin kepercayaan buat ngolah rumah pribadi, rumah desainnya gitu, nggak boleh dikecewakan lah. Udah semakin perfect dan totalitas sekarang, totalitas. Kalau di RAW Karis sih selalu bilang sih bahwa aku juga lakukan ya sepenuh hati sih, kayak gitu, lakukan sepenuh hati. Terus minimal tuh kan cycle arsitektur tuh
panjang banget ya. Jadi kayak dari fase ketemu klien sampai bangunan itu serah terima gitu kan. Itu fasenya panjang banget, tahunan gitu. Kalau misalnya kalian punya impian, kan macam-macam nih. Kalau aku belajar nih, setiap orang kerja di sebagai arsitek gitu ya di suatu company, nggak harus arsitek sih, semua orang nggak harus dia berwirausaha sih sebenarnya, bisa aja si dia itu gede di biro yang udah ada namanya gitu. Jadi nggak harus, setiap orang tuh nggak harus bikin konsultan sendiri gitu, banyak kok yang kayak gitu. Dan misalnya karena kan semua kapabilitas orang kan nggak harus, jadi tiap tipe orang tuh kayak ada yang nggak jago bisnis banget lah gitu, ada yang cuman di belakang layar ya. Kadang-kadang di suatu company kan harus saling melengkapi ya gitu ya. Misal kalau dirasa belum siap gitu, nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya kalian gede di suatu biro gitu loh, nggak ada salahnya gitu. Nggak ada salahnya sih sebenarnya. Kalaupun misalnya si anak-anak RAW punya kesempatan dan keinginan buat bikin konsultan, ya dipastikan seperti Karis sering bilang, lewatin satu cycle sih. Dari cycle design, ketemu kliennya itu, terus fase konstruksi itu selesai. Nah itu baru dapat the whole proses, sedikit lah, secuil lah dari arsitektur. Itu cuma fase desain doang gitu, fase desain dan konstruksi. Masih ada fase yang lainnya lagi, cara meyakinkan klien itu masih ada fase-fasenya lain gitu. Mungkin kalau stage-nya tepat, mungkin RAW akan ke arah sana gitu, mungkin ya. Jadi kayak ilmu komunikasi kepada klien tuh lumayan sulit juga, terus memberikan respon itu juga lumayan sulit juga. Di akhir-akhir aku cabut sih, Karis sudah mulai ngasih kayak gitu sih, ngerespon klien, respon lah silakan gitu, coba ngerespon gitu. Tapi di belakang Karis tetap nge-backing sih kayak gitu. Jadi kayak tujuan akhir seorang arsitek punya konsultan itu nggak selalu benar sih sebenarnya. Bisa juga gede di suatu konsultan, juga bisa juga sih. Kalau di Omah, kalian nggak tahu ya, kayak latar belakangnya kan banyak banget ya, nyampur-nyampur ya di Omah ya, anak-anaknya variasinya banyak banget. Terus kayak melakukan yang kayak gini-gini tuh, ini kerjaan ribet nih, kayak hari Minggu masih masuk, hari Sabtu masih masuk gitu. Berikan totalitas sih kalian anak Omah ini, gue lumayan appreciate sih, punya spirit sampai segitunya ya. Pasti bukan hanya nyari materi juga sih, maksudnya materi uang gitu ya, bukan hanya itu juga. Pasti kalian tuh punya passion yang itu terhadap arsitektur tuh sangat kuat banget gitu loh. Di luar kayak kalian tuh anak arsi atau bukan gitu, itu aduh hebat banget sih sebenarnya gitu. Satria ya udah dengkot gitu, udah lama banget. Hah? Belum. Tapi kan kamu yang paling tua, Set. Bener, Mas. Udah paling lama. Gitu sih. Udah keren banget. Kayak kalian mau melakukan apa lagi ya, nggak tahu deh. Di tahun depan masih penasaran sih sebenarnya. Bisa ngeluarin buku Pak Danisworo. Iya, baru aja launching. Itu nggak tahu sih, waktu Pak Tan aja kan, waktu itu proses Pak Tan itu kan ada aku ya. Itu kalian nggak tahu kapan tuh Satria. Itu siapa sih ngerjain, Set? Bareng-bareng ya? Aku nggak tahu loh kapan kalian pendekatan ke sana gitu. Kayak berjalan di bawah, dulu kan ruangan di sini, berjalan di bawah di nggak kelihatan gitu, senyap, perang senyap gitu. Kayak ada aja bikin buku, bikin acara, kayak nggak habis-habis gitu. Tapi orangnya segitu-gitu doang. Hebatnya
ngurusin adminnya juga gitu kan. Itu juga sih gitu sih. Di luar-luarnya banyak lagi komponen-komponen yang lain sih. Ready kan namanya, masih ada lagi. Itu komponen-komponen kecil tuh yang berperan penting gitu loh. Bibi Bibi tuh aduh babysit kita banget sih. Udah kayak emak di kantor gitu ya. Si Bibi, terus Kak Yudit gitu kan, Courage, komponen-komponen di luar yang mungkin Kak Monik ya. Kak Monik tahu kan? Tahu kan? Belum tahu ya, belum pernah sakit berarti. Iya, iya berarti sehat. Iya, dokter pribadi. Wih. Kak Monik itu, aduh. Gitu ya, kok gitu ya? Jadi kayak keluarga gitu ya. Kayak Om Tante, waduh, Om Tante zaman dulu di 2010 sering dapat bingkisan manis dari Om Tante. Sep, ada makanan nih, gitu. Makanan nih, gitu ya. Dikasih, masuk aja Sep, masuk. Oh, gitu. Om Tante, orang-orang di Pulau Ayar itu juga baik-baik semua. Gitu, jadi kayak ya nggak tahu sih, ini kayak circle-nya gitu ya, baik-baik semua ya. Semoga sih semuanya baik-baik aja sih. Terus kayak sehat-sehat selalu. Semua impian tercapai. Amin. Tapi yang dari sini juga banyak yang keren-keren juga sih ya. Banyak yang keren-keren juga. Orangnya hebat-hebat. Itu paling.